Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kalsum, NPM 10119144 dari kelas manajemen C1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Ma'rifatullah Rasul, yaitu dari mata kuliah PAI 6. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kondisi Jazirah Arab atau dunia sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Syekh Mana Khalil Al-Qattan dalam kitabnya yang berjudul Tarik Tashri Al-Islami menceritakan bagaimana pada abad ke-6 Masehi dunia dipimpin dua negara besar yang letaknya tidak jauh dari Jazirah Arab. Dua negara besar ini adalah Persia yang terletak di sebelah timur laut Jazirah Arab dan Romawi posisinya membentang di bagian utara dan barat Jazirah Arab, yang masing-masing negara besar ini memiliki peradaban yang mencakup ilmu undang-undang dan ideologi yang mereka anut sendiri, kata Syekh Mana. Di Persia, para Khosrow atau Raja Persia silih berganti memimpin wilayah yang ada di sekeliling mereka. Para raja itu membangun peradaban yang mereka namakan dengan peradaban Persia. Negara paling akhir yang memegang tampuk kepemimpinan negara Persia sebelum datangnya Islam adalah negara Sasaniyah. Kepemimpinan Sasaniyah bermulai pada 226 Masehi dan berakhir pada 651 Masehi di saat kaum muslimin menguasai mereka. Syekh Mana mengatakan orang-orang Persia dikenal sebagai masyarakat yang suka menyembah fenomena natural. Ajaran-ajaran Zoroaster atau orang yang dianggap sebagai nabi oleh orang Persia berdiri di atas dasar bahwa ada perbedaan dan perselisihan antara kekuatan-kekuatan yang saling berseberangan seperti cahaya, kegelapan, kesuburan, kegersangan, dan seterusnya. Menurut Zoroaster bahwa di dunia ini ada dua sumber atau Tuhan. Pertama Tuhan kebaikan dan yang kedua adalah Tuhan keburukan. Kedua Tuhan tersebut selalu berada dalam lingkup perselisihan. Masing-masing dari Tuhan tersebut memiliki kemampuan yang berbeda dalam urusan penciptaan. Sumber atau Tuhan kebaikan adalah cahaya. Cahaya inilah yang menciptakan segala sesuatu yang indah, baik dan bermanfaat, seperti penciptaan hewan yang bermanfaat dan burung-burung yang berterbangan yang indah. Sementara Tuhan keburukan adalah kegelapan yang menciptakan segala keburukan yang ada di dunia, seperti hewan yang buas, ular, serangga, dan semisalnya. Pada ujungnya keselamatan hanya akan diperoleh oleh Tuhan kebaikan. Zoroaster juga berpendapat bahwa manusia memiliki dua kehidupan, yaitu kehidupan pertama di dunia dan kehidupan yang kedua itu setelah kematian. Manusia akan memetik hasil sesuai amalan yang mereka kerjakan di dunia. Berdirinya hari kiamat semakin dekat ketika Tuhan kebaikan dapat menyalahkan Tuhan keburukan. Seperti itu kisahnya. Adapun kisah selanjutnya ini, adapun orang-orang Arab yang mayoritas mereka berasal dari pelosok padang pasir dan bersatu di bawah aturan kabilah yang mengatur adat istiadat serta warisan orang-orang sebelum mereka. Mereka dipimpin para kepala suku yang bertugas sebagai penengah di saat terjadinya perselisihan, kata Mana. Syekh Mana mengatakan sebagian orang Arab yang tinggal di perkotaan seperti Makkah, Yastrib, Madinah, Taif ada bercocok tanam dan berprofesi sebagai produsen. Mereka ini adalah dari kalangan Quraisy yang dikenal ahli berdagang, sehingga mereka sangat layak menentukan kode etik dalam urusan harta dan hubungan perdagangan. Ketika itu orang-orang Arab tidak menutup diri dari budaya yang ada di negara sekelilingnya. Bahkan perseteruan abadi antara Persia dan Romawi memberi efek positif kepada mereka, sehingga Persia dan Romawi menjadi penolong bagi mereka dalam memukul mundur serangan orang-orang Baduy atas mereka.
Selanjutnya, Persia membangun pemerintahan hijrah di tepian sungai Furat dan menjadikan Amr bin Adli sebagai pimpinan untuknya. Raja terakhir yang memimpin Hira adalah Numan bin Munzir al-Qamis, suami dari Hindun, yang memiliki julukan Abu Qabus. Sahabat dari seorang jenius bernama Az-Zubyani, Khosrow pernah marah kepadanya lalu memasukkannya ke dalam penjara hingga dia wafat sekitar 602 Masehi. Penduduk Arab yang bertempat tinggal di Hijaz terpengaruh oleh peradaban Persia sebagaimana orang-orang Ghazaniyah terpengaruh oleh peradaban Yunani dan paham keagamaan Romawi, dan mereka memiliki hubungan kuat dengan orang-orang Arab yang tinggal di jantung Jazirah Arab. Disinilah ajaran-ajaran Yahudi mulai memasuki negara Arab. Mereka menjadikan beberapa daerah sebagai pusat operasi mereka. Katanya, meskipun orang-orang Arab telah mewarisi sebagian ajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam, tabiat kasar yang mereka miliki tetap menjadikan mereka kokoh dalam menghadapi fenomena kebudayaan tersebut. Hal ini disebabkan maraknya kebodohan dan kesyirikan di antara mereka. Kehidupan mereka penuh dengan pembusukan dan keributan. Ibnu Khaldun berkata tentang mereka, kebiadaban kelompok yang hobi merampok dan berbuat kerusakan memiliki metode tersendiri dalam beroperasi dan juga menyembah berhala. Dalam kehidupan sosial mereka, kezaliman telah menyebar ke mana-mana. Tidak ada hal sedikit pun bagi kaum lemah. Anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup dan kehormatannya dirusak. Mereka memiliki banyak istri tanpa ada batasan. Perzinahan merajalela, peperangan antar kabilah bisa terjadi hanya karena masalah sepele. Kemudian kesemuanya ini secara ringkas adalah kegambaran singkat tentang kondisi Arab sebelum kedatangannya Islam. Seperti itu ceritanya. Dan saya juga akan menjelaskan tiga pembagian wilayah Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Dahulu, menurut Profesor Hamka, dengan mengutip keterangan ahli riwayat Diodore, Strauben, dan Ptolemy, tanah Arab terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama tanah Arab yang banyak batu, yaitu sebagian Sinai dan bagian bukit-bukit yang memanjang di antara Palestina dan Laut Merah. Kedua, tanah Arab yang tandus, yaitu memanjang dari batas-batas Yaman sampai ke Furat dan terpisah dengan tanah Arab yang berbatu-batu oleh lembah Gur sebelah timur. Kemudian yang ketiga, tanah Arab yang subur yang terdapat di bagian selatan, yaitu tanah Najd, Yaman, dan Oman. Bangsa Arab sendiri membagi jazirah menjadi 5 bagian, dan ada beberapa gitu dijelaskannya juga, yaitu diantaranya adalah Tihaman, Hijaz, Naz, Arud, dan Yaman. Dan Tihaman menurut bahasa Arab dapat diartikan sangat panas. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kisah Nabi Muhammad dari lahir hingga diangkat menjadi seorang nabi. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh seorang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan perdesaan yang udaranya masih bersih.
Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Kisah Nabi Muhammad selanjutnya di usia 6 tahun, sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dan sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi. Nabi Muhammad wafat pada saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menyebutkan pengertian tentang Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan yang diutus Allah untuk mengajarkan agama Islam. Hal tersebut yang membuat umat Islam menjadikan Nabi dan Rasul sebagai sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi dan Rasul pantas dicontoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi dan Rasul jelas memiliki perbedaan yang perlu dipahami oleh umat muslim supaya tidak keliru dalam mengartikannya. Nabi adalah seorang hamba Allah yang Allah berikan wahyu untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang hamba yang Allah berikan wahyu untuk diamalkan oleh dirinya sendiri serta wajib menyampaikan kepada kaum atau umatnya tentang wahyu yang Allah turunkan. Dan juga berikut terdapat tugas-tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah tugas Rasul. Rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan lagi kepada semua pengikutnya. Kemudian dikirimkan dengan membawa syariat baru. Kemudian Rasul itu diutus kepada orang-orang yang belum beriman atau kafir. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi atau melalui malaikat, dan dia dapat melihat dan berkomunikasi langsung dengan malaikat. Kemudian semua Rasul yang diutus oleh Allah diselamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh umatnya. Selanjutnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya, dan selanjutnya mengajak dan mentauladani Allah bahwa Allah lah wajib dan patut disembah, yang menciptakan alam semesta beserta kemudian meluruskan umatnya dari segala bentuk kesesatan menuju jalan yang benar. Yang terakhir memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta memberikan peringatan kepada umat manusia. Selanjutnya adalah tugas Nabi. Seorang pribadi menerima wahyu dari Allah. Selanjutnya bertanggung jawab untuk melanjutkan atau memperkuat hukum syariah para rasul di hadapan Nabi. Kemudian Nabi diutus kepada orang-orang yang beriman. Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Jumlah Nabi sangat banyak, bahkan ratusan ribu. Kemudian setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Nabi hanya menerima wahyu melalui mimpi, dan yang terakhir ada seorang Nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Kemudian yang keempat, saya akan menyebutkan tentang kedudukan Rasul. Berikut ini kami sebutkan beberapa kedudukan dan derajat Rasul sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tunduk dan pasrah di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat menjelaskan kedudukan dan derajat Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Di antara posisi istimewa itu adalah sikap tunduk dan pasrah di hadapan Tuhan. Rasulullah SAW memiliki kepasrahan yang begitu murni sampai-sampai Allah
memuji kedudukan ini. Yang kedua adalah risalah kenabian. Risalah kenabian termasuk posisi istimewa lainnya yang diberikan Allah kepada Nabi. Risalah kenabian beliau memiliki keistimewaan yang khas dibandingkan risalah para nabi alaihissalam sebelumnya. Karakteristik risalah Rasul adalah sebagai penutup, penghapus risalah sebelumnya. Penyempurnaan risalah para nabi terdahulu ditujukan untuk seluruh umat manusia dan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ciri-ciri ini dimiliki oleh Nabi Muhammad dan tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Risalah nabi terdahulu hanya untuk kaum tertentu saja dan sesuai dengan kondisi pada masa itu. Sementara risalah Nabi Muhammad diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan berlaku hingga akhir zaman. Allah juga telah menjelaskan bahwa Rasul adalah penutup para nabi sehingga tidak ada lagi nabi setelahnya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian syafaat. Pemberian syafaat termasuk gelar lain yang disandang oleh Rasul. Kedudukan ini juga dapat diperoleh oleh manusia biasa melalui sholat tahajud dan sunnah di pertengahan malam. Hanya saja syafaat yang dimiliki Rasul adalah syafaat yang bersifat mutlak. Allah memberikan wewenang kepada Rasul untuk memberikan syafaat kepada umatnya kelak. Meski Allah dalam kitab sucinya tidak pernah menyebutkan nama seorang pun yang kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat, namun Al-Quran menyebutkan beberapa kriteria pemberi syafaat dan siapa saja yang memiliki sifat-sifat tersebut. Berarti ia adalah pemberi syafaat di hari kiamat. Yang keempat adalah kemaksuman mutlak. Kemaksuman mutlak, kesucian mutlak, juga termasuk kedudukan lain yang dimiliki Rasul. Mazhab Syiah meyakini bahwa Nabi Muhammad dan nabi-nabi alaihissalam yang lainnya juga telah terjaga dari dosa-dosa dan maksiat, baik dosa kecil ataupun dosa besar, yang disengaja atau tidak. Tujuan utama diutusnya Nabi adalah untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia dan membimbing mereka kepada hakikat kebenaran. Pada dasarnya Nabi adalah duta Tuhan untuk seluruh umat manusia. Beliau ditugaskan untuk memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Apabila beliau sendiri tidak konsisten dengan ajaran ilahi atau bahkan mengamalkan yang sebaliknya, maka umat manusia akan tersesat, dan ini bertentangan dengan tujuan pengutusan Nabi. Dan yang kelima adalah hakim dan pemberi putusan. Di antara kedudukan dunia dan akhirat, Nabi Muhammad adalah bertindak sebagai hakim dan pemberi putusan atas sebuah perkara dan sengketa yang terjadi di tengah umatnya. Selama di dunia, Nabi Muhammad juga bertugas memutuskan perkara dan sengketa di tengah umat manusia berdasarkan hukum Allah. Beliau bertindak sebagai hakim dan memberi putusan yang adil terhadap setiap kasus. Sementara di akhirat, Nabi menjadi pembagi antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian yang keenam ada wilayah dan kepemimpinan. Rasul mengemban tugas untuk memberikan penjelasan berbagai urusan di dunia dan akhirat umat manusia. Beliau menjelaskan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan wahyu. Beliau juga menjalankan roda pemerintah yang kelak menjadi sumber manifestasi rahmat Tuhan, keadilan Islam, dan simbol memerangi kezoliman. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah penghambaan. Lembaran kehidupan Rasul adalah kumpulan makrifat, keilmuan, dan amal soleh yang mendidik umat manusia. Manusia agung ini telah melakukan puncak penghambaan kepada Allah, melepas diri dari segala bentuk ikatan selainnya di hadapan keagungannya Allah. Beliau menjadikan hamba yang pasrah secara mutlak sehingga menganggap kekuatan spiritual yang agung. Karena itu Rasul tak pernah gentar menghadapi kekuatan syirik, kufur, gemerlap materi, atau penguasa yang berhias diri dengan harta dan bala tentara. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kelima, yaitu menyebutkan tentang sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah ada sidik. Sidik artinya selalu benar.
Para rasul selalu berkata yang benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah maupun benar dalam perkataan yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. Contohnya, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya Ibrahim adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjalankan tugas kenabiannya sesuai dengan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Demi terlaksanakannya tugas itu, mereka selalu menjaga jiwa dan raganya dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kepercayaan umat manusia terhadap dirinya senantiasa terjaga. Contohnya, di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, menegaskan bahwa Nuh adalah orang yang terpercaya atau amanah. Kemudian yang ketiga adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan perintah dan larangan, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu, tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad dan tidak sampai kepada umatnya. Kemudian yang terakhir adalah fatona. Fatona artinya cerdas. Maksudnya, para rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan amanah, tugas, dan tanggung jawab sebagai seorang rasul. Mereka mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Mereka mampu menghadirkan hujah atau argumentasi bagi orang-orang yang menentangnya. Mereka juga mampu menanamkan kebenaran ke dalam hati orang-orang yang masih ragu kepadanya. Sebagai contoh, ketika terjadinya perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad, batu hitam, di atas Ka'bah. Kemudian kita memasuki ke dalam penjelasan yang keenam, yaitu menjelaskan pemahaman yang Anda ketahui terhadap PAI materi ke-6 mengenai Ma'rifatullah Rasul yang sudah disampaikan. Yang menurut saya simpulkan dari materi pertemuan 1 sampai dengan sekarang pertemuan saat ini, yaitu Ma'rifatullah Rasul ini membincangkan bagaimana mengenai Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Dengan mengenal Rasul, diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Dan juga terdapat pentingnya iman kepada Rasul, yaitu iman kepada para Rasul adalah salah satu rukun iman. Seorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para Rasul yang menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu Tauhidullah. Kemudian yang kedua adalah juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali ia beriman kepada seluruh Rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan juga terdapat tugas-tugas para rasul. Yang pertama adalah menyampaikan tablik yang disampaikan berupa Ma'rifatullah, Tauhidullah, dan Basyir wa Nazir. Yang kedua adalah mendidik dan membimbing. Demikian presentasi saya mengenai Ma'rifatullah Rasul. Maaf bila saya dalam menjelaskan kurang jelas ataupun ada salah-salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.